Pada sore yang teduh di hari Ahad 2 November 2025, langit Karangpule menjadi saksi bisu semangat para ibu-ibu yang melangkah menuju majelis taklim di Masjid Al-Amin dengan hati yang penuh cahaya dan semangat menuntut ilmu. Mereka berkumpul bersama dalam kajian bersama Nurul Milati Holisah, mengusung tema mulia bersama Al-Quran, peserta Sekolah Tabligh Muhammadiyah MTPWM Jawa Tengah, Angkatan Kedua, Purbalingga 2025. Dan kita mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah. Allah itu maha baik. Kebaikan itu ibaratnya itu seperti samudera yang tidak memiliki garis tepi. Percaya apa mboten? Percaya. Alhamdulillah percaya tak jendera tenang. Jenengan sehat belum? Banyak orang yang sakit. Mangan bae diatur. Pangan sampai sebelumnya dari rumah sakit. Mangan bodong boleh di rumah sakit ini mboten. Nggih, alhamdulillah sehat. Jenengan punya tempat tinggal bagus banget ya. Walaupun saya belum pernah lihat banyak orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Nah, jenengan sehat, punya kesempurnaan indranya itu berfungsi semua. Lihat banyak orang yang lahir buta, lahir tidak bisa mendengar, buta itu tidak bisa melihat keindahan alam. Tetangga saya itu entah pernah profesinya nggih. Padahal iki ada tukang pijat laris banget. Kan gak ngepingna duitnya nggih. Nah, itu ada preman juga komentari. Bukannya ngiri karena duitnya. Nah, nyong kayak kalau pun duit aku enggak. Karena apa? Partai Murko maju. Nah, partai Murko maju bukannya karena ingin baca Al-Quran, tapi alhamdulillah kita mau disyukuri. Kadang-kadang disyukuri buat apa? Terpikir enggak? Mboten nggih. Nah itu rasanya budek sedih lah kayak wong. Saya dulu waktu hamil yang kedua 3 bulan apa 2 bulan budek bu, kayak goblok bener bu, rasanya itu bawaan hidam. Udah lewat itu sembuh. Cuma mau hidam ini sing nggak doyan makan, meriang itu sampai 9 bulan tuh terus apal. Anak 3-3-nya kayak gitu. Biasanya kan hidam 3-4 bulan sembuh ya, dia itu nggak sembuh. Alhamdulillah budeknya orang kebanjur. Karena ada bibi saya itu sampai nggak mau hamil lagi. Selama hamil itu dia sakit gigi. Mari ini bayi ini betul nembe, mari. Seperti itu. Jadi bukan aku rasa bocah cilik tapi kayak kita dekat. Rasanya jenengan sakit gigi sedina ini beruntung aku nggih. Ternyata itu seperti itu nggih. Nah, itu salah satu nikmat karena kita sebagai seorang yang beriman tidak punya alasan, tidak ada alasan kehabisan bersyukur karena bersyukur adalah materi yang terbaik dalam kehidupan orang yang beriman. Syukur itu bukan cuma di lisan, tapi syukur itu adalah sebagai cahaya hati, penting sebagai peneguh hati dan membuat ketenangan. Coba jenengan rasa syukur. Orangnya bahagianya kayak menjadi orang yang paling sengsara. Padahal nikmat Allah itu besar. Kadang-kadang mendapat kerugian sedikit, tidak mendapat keuntungan sedikit itu lupa terhadap nikmat-nikmat Allah. Contoh apa ada, misalkan ini kan zaman PKH. Oleh penemuan badan syukur mawon pasti suki. Itu dia tuh keluar ider rasa orang terzolimi. Padahal mengoroni PKH, padahal dia itu tanah hamba, sawai hamba. Padahal itu dia dapat bukan dari hasil, bukan dengan kerja keras dan usaha hasil keringat sendiri. Bukan dari nol, kan ada orang berusaha dari nol, tidak punya apa-apa sampai punya. Bahkan orang yang berjuang, orang yang apa-apa, tekannya mati kok udah bayar orang duit apa-apa buatan kata buka-buka sih jenengan. Nah seperti itu salah satu rasa syukur yang harus kita syukuri. Nah cara preman mau saya ngomong itu memang kalau kita sebagai seorang beriman itu harus lebih peka.
Terus tak lupa juga salawat dan salam kita persembahkan kepada beliau dan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Oke. Sebelum saya melanjutkan materinya, saya itu mau tanya dulu ke panjenengan sebuah kuis tapi orang hadiah ya, kuis orang hadiah pilihan ya Bu ya, antara A karo B. Yang A misal ya teman-teman surna nasi ngawe gitu. Misal ada tawaran, ada orang menawari segepok uang atau sekoper duit beserta emas, pokoknya dunia banda ini nawari dunia banda. Yang kedua, tawarannya Al-Quran, jenengan jadi hafid Quran, paham Al-Quran, paham, mengamalkannya, ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya jenengan bisa ada orang menawari seperti itu, milih sing D, sing apa B, yakin, temenan. Alasannya apa? Ya, karena nggak jawabannya B, aku kudu bani, baru jelas paham, harus paham apa yang disampaikan. Dia batan. Ya alhamdulillah berarti jenengan punya apa ya? Pilihan yang baik. Inilah yang mau saya sampaikan, ya, yaitu mulia bersama Allah. Contoh mau ternyata jeneng secara itu belum dijelaskan Ben, secara naluri aku mau milih ya, milih hafid, milih paham, milih mengamalkan, mati dengan husnul khotimah, kan seperti itu. Nah, buatan melek dunia bandane, aku yang buat kasar lu, makan tasuk bari sore, mereka goda. Oh, guys boleh bener ada si menang ya. Oke. Kalau pilih bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Kebanyakan itu kalau orang didapat akhiratnya, dunia itu berkurang. Karena kenikmatan dunia itu diambil dari kenikmatan akhirat. Nah seperti itu. Nah itu ya. Nah sekarang kita mulai mulia bersama Allah. Nah menurut Ibnu Rajab dalam salah satu kitabnya menyebutkan bahwa sesuatu yang bersama dengan Al-Quran itu akan mulia. Bulan diturunkannya, bulan tersebut di dalamnya diturunkannya Al-Quran jadi bulan mulia, yaitu bulan Roh. Ini apa betul? Geng. Padahal pahalanya dilipat gandakan. Itulah kelebihannya umat. Maksudnya umatnya Nabi Muhammad. Umurnya seperti paling pirang sih. Sudah, kita malah kadang banyak yang nggak sampai cerita umur seperti itu, tapi pahalanya banyak karena dilipat-lipat gandakan. Itu bulan yang diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Malam saat malam itu diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran pada seorang manusia, yaitu Kanjeng Nabi, menjadi malaikat mulia. Siapa namanya? Malaikat siapa? Hah? Acara pulau, saya ada Pak Jibril, jadi malaikat mulia. Begitu juga manusia yang menerima wahyu Al-Quran dari malaikat Jibril itu menjadi manusia yang mulia, itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Terus bagaimana? Apa kita bisa mulia? Jadi bisa, yaitu dengan Al-Quran. Maksudnya seperti dengan Al-Quran. Jadi tadi pertama jenengan maca cinta ya, cinta Al-Quran, maca, tapi dengan kaidah ilmu tajwid, mengamalkan, mengamalkan. Karena itu nanti kaitannya yang kehidupan sehari-hari. Dan gua harus mulia, tapi otomatis dimuliakan oleh Allah. Matinya juga mulia. Suul khotimah bukan suul khotimah. Karena orang mati suul khotimah suatu data yang tidak bisa dibantahkan, bahwa hidupnya dibenci oleh Allah dan matinya didustakan oleh Allah. Mati suul khotimah sudah brilliant.
Yuk, nanti nggak ada maksiat ya, karena jauh dari Al-Quran, dari dunia. Mati, minum minuman. Nah, terus mati lagi, apalagi seperti itu. Karena pernah ada kisah, tadi ada yang ngaji di gembok nggak? Enggak, tadi? Ya tadi barusan ketemu saya. Enggak, nanti saya sampaikan. Ben orang ini, karena di basement ini. Ya, saya sampaikan. Nah, ini ada kisah nyata. Saya itu pulang di perumahan penanggungan. Dia tuh dulunya itu orang Kristen yang cinta ke istrinya kan ngaji ke saya. Dulu suami saya itu orang Kristen di mualaf. Kisah-kisah dia kenapa masuk Islam. Dia dulu punya teman sahabat besti orang Islam, tapi teman besti dalam kemaksiatan minuman. Nah saat minum gue mati, ya. Saatnya malaikat pencabut nyawa uswayai datang untuk mencabut nyawa, maka seorang bisa ditolak. Orang bogi ngapa, saatnya lagi diambil dia. Nah itu mati. Karena dia itu nggak ada keluarga, ya. Dihubungi keluarga, tapi kan mungkin jauh ya, jadi nggak bisa langsung datang. Kan orang mungkin mayat sebenarnya dijurut dikubur, tapi dengan dengan persetujuan polisi. Nah begitu beberapa hari keluarganya datang untuk mengambil jasad itu, dibawa pulang kampung untuk dikuburkan di kampung halaman. Nah karena dia itu Kristen, disimati cara sahabatnya setiap kawan, jadi cara mempendel. Ujian kita dan kita kan beda agama, otomatis beda keyakinan. Itu memang percaya namanya maksudnya azab kubur. Dia itu masuk ke liang lahat, ngambil jasadnya, demek. Loh, dia ini orang anak. Ternyata mayatnya begini. Nakuk. Orangnya nakuk. Terus nakuk punggungnya belum. Kayak dari cerita Indonesia ya, ternyata walaupun dia sekubur kan perkara goib ya, tapi itulah cara Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, menunjukkan kepada orang tersebut. Jadi habis peristiwa itu dia itu nggak doyan makan, orang dan tempuh gelisah. Nah dari situlah dia masuk Islam, dia masuk ke pondok. Bahkan sekarang dia itu sering menasihati istrinya itu kan Islam dari keturunan ya, dari ayah bundanya memang dia lahir dari rahim seorang muslimah. Sementara itu seperti itu contohnya. Nah itu su'ul khatimah yang dinampakkan, tapi ada yang tidak dinampakkan. Apa ada? Nah biasanya orang ngerti bahaya kan, makanya mati ini kepenakan. Misalkan ada orang tidur, habis tidur dia nggak bangun, mati nyenang diri. Kalau mati ini kepenak teman ya gitu ya. Saya juga mikir, kok mati lagi tidur kira-kira dan mimpi apa ya? Saya berjomblo, ngerti mati, coba-coba seperti itu. Nah, bisa jadi misalkan ya, dia itu su'ul khatimah karena pas saat dia mau tidur, dia itu orang tersebut mikir dunia, mikir maksiat, kan maksiat kadang-kadang dirancang ya, yang masa dia dan sebagainya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi biar kita tidak terhindar dari yang su'ul khatimah dan hidup kita barokah hidup barokah itu orang menjadi angan-angan tapi maksudnya dikejar, digapai, diusahakan. Jenengan ngaji bareng angan-angan tak pernah pembatan. Betul ngene angan-angan tak pernah pembatan. Pertama niat betul sampai di masjid ini bukti nggih. Saat ini detik ini jenengan ngaji, itu ya. Karena banyak orang yang hidupnya barokah, ya. Pokoknya kita bulan prof persiap prof, ya. Orang sempat ngaji, orang sempat ibadah, ngaji itu penting. Karena dengan tolak bilang ini kita tahu mana yang benar dan mana yang baik. Nah, begitu tadi ya, mulia bersama Al-Quran. Orang yang bersama Al-Quran mulia, berarti orang tersebut membaca, memahami, mengamalkan. Karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidup umat manusia dan sebagai
pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu bisa kalian ibu-ibu kecani di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, seperti itu. Bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup umat manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Peta lah ibaratnya. Aku kepengen mulia, pengen jadi orang benar, menjadi orang yang dicintai Allah itu melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu unik ya. Al-Quran itu bicara tentang sesuatu yang masa yang lalu, betul? Contohnya apa? Penciptaan Nabi Adam. Saatnya Allah mau menciptakan Nabi Adam kan cerita dulu kepada para malaikat. Itu di Al-Baqarah surat berapa? Kalau salah itu lembar ke Al-Baqarah lembar 1, lembar 2, lembar ketiga. Dibuka aja. Berapa itu? Lembar ketiga halaman 4. Saya itu nggak begitu hafal surat tapi apa lembar itu. Nah seperti itu. Terus tentang cerita nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam sampai ke sini, dan cerita-cerita tentang penyebab-penyebab umat-umat nabi terdahulu dimusnahkan. Ya betul. Terus bercerita tentang masa sekarang. Apa sih masa sekarang? Itu tuntunan hidup penjenengan selama dunia akhirat memiliki kemuliaan. Ya, coba misalkan gini, jenengan besok misalkan anak suge tapi mutak lur karuan. Suge dia kaya tapi pelit. Gunane guncing, julid, sebel orang jenengan. Sebel nang dunia orang jadi kemuliaan. Jembatan. Nah seperti itu. Jadi kalau jenengan dengan Al-Quran mengamalkan, karena itu adalah petunjuk dan pembelaan antara yang hak dan batil, termasuk di dalamnya jenengan orang senang kuncing satu di dalam kehidupan sehari-hari sekarang ya. Kedua, kita itu harus maksudnya bertabayun dulu terhadap segala berita yang masuk ya, karena sih kan zamannya medsos zamannya ya. Jadi kan kalau berita itu dipilih dulu sumbernya dari mana dan dari siapa. Aja bapak ditelan. Anggap dulu waktu saya di sekolah tadi itu orang yang menerima berita dari medsos itu kayak pada bayi minum mulutnya langsung nang keran. Kayak apa coba? Minum langsung nang keran, kocok-kocok lagi langsung mati malah dia diselak-selak ya. Nah itu seperti itu contohnya. Jadi ciri-ciri berita itu enggak hoax itu ada nama, tempat tinggal, tanggal peristiwa, dan jika orang orangnya badan hoax. Tidak bisa dicek kebenaran nih. Ada mana peristiwa kia, nama semua bertanggung jawab, ngarang buat cerita sinangka, bisa jadi anda mau mundir, tertulis si ini mati bukan orang itu lagi berjuang. Jahat enggak? Jahat seperti itulah. Nah, jadi kalau kita mau selamat dunia akhirat, menjadi wong sing bener-bener mulia, wong bener baik, kita dengan Al-Quran. Dan seperti itu dalam Al-Quran juga kita disuruh beriktibar kepada Rasulullah. Ya, kita disuruh beriktibar kepada Rasulullah dari melek mata sampai merem. Contohnya siapa? Dari buka melek mata sampai merem. Pertama kita bangun tidur membaca doa. Karena waktu saya sekolah tadi itu biasanya kan kita dalam pengajian itu kan pembukaannya salah satunya itu innal hamda bilang seperti ini. Pembukaannya pakai doa bangun tidur. Misalkan saya pakai itu bingung orang jenengan. Bingung orang. Bingung ya, mungkin dari aku linglung ya. Padahal dia itu sengaja. Karena untuk menjaga kok di antara santri dan mahasiswanya tersebut, karena dari seluruh Jawa Tengah ya, dari Purbalingga sampai Jepara Kudus, mau panjenengan sedoyo ada yang kelalen, ada yang lupa bangun tidur tadi tidak membaca doa. Karena itu sunnah Nabi. Kenapa? Agar hidup kalian, hidup kita semua ini
mendapat barokah. Diawali dengan menyebut asma Allah. Itu juga masih banyak yang lain-lainnya. Tekan makan, makan minum, duduk dengan tangan kanan, jangan dianggap sepele. Lakukan pelajarannya anak TK, itu sunnah Nabi. Ya. Nah seperti itu. Bahkan sampai aturan-aturan berkehidupan dalam rumah tangga, bermasyarakat, ya, menjaga lisan dan lain sebagainya. Bahkan sampai hubungan sama suami istri saja. Nah aturan anak etika, ya, kan ada doa itu. Ibaratnya ajaran Islam itu yang sempurna, yang sambil, ya. Nah seperti itu. Mengatur kehidupan manusia sedetail mungkin dari semua lini seperti itu, ya. Nah, dengan Al-Quran mulia, ada harapan besar, itu pasti dipastikan mati meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nggih mboten? Pengen apa mboten? Justru itu panjenengan kudu nyuwun, kudu diminta. Dunia bandar kudu diminta apa? Tapi kowe kudu diminta, nggih. Karena wong larang tidak menjadikannya orang itu hina, nggih mboten? Tapi orang menjadikan hina itu saat orang itu meninggal suul khotimah, dihinakan oleh Allah. Nggih. Nah, jadi kita mulai sedini mungkin, ya kita selalu dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran. Pertama baca, ya. Tadi saya dengar bacaan itunya banyak, Al-Fatihahnya bagus. Ya. Demikianlah kutipan isi ceramah yang disampaikan di pengajian Ibu-Ibu Masjid Al-Amin Karangpule. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.